warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang S1 Matematika offering RL1 kelompok 10. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah basis data, yaitu mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD pada basis data peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fitria Zazila Lava, serta dua rekan saya, yaitu Muhammad Ahtar Pasha dan Muhammad Aldin Eka Putra. Baik, untuk yang selanjutnya langsung saja kita membahas hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, mengapa kelompok kami mengambil data dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang sebagai media perencanaan Entity Relationship Diagram. Perpustakaan sendiri berperan penting sebagai penyedia informasi bagi masyarakat akademik maupun umum. Namun, pengelolaan data secara manual sering menimbulkan masalah seperti duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya melacak status buku. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dibutuhkan sistem perpustakaan berbasis digital yang memiliki basis data terstruktur. Perencanaan Entity Relationship Diagram menjadi tahap krusial karena membantu menggambarkan relasi antar entitas seperti anggota, buku, dan petugas sebelum implementasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ERD dapat mengurangi redundasi data, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Oleh karena itu, perencanaan ERD pada sistem peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang menjadi langkah strategis untuk membangun basis data yang terintegrasi dan mudah Nah, pada perancangan ERD ini, kelompok kami memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses perancangan ERD yang tepat untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Kemudian yang kedua ada entitas, atribut, dan relasi apa saja yang diperlukan untuk membentuk model konseptual basis data peminjaman buku yang efisien. Serta yang ketiga ada bagaimana hasil perancangan ERD dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi dan mudah dikembangkan. Selain dari rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan, kelompok kami juga memiliki tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang Entity Relationship Diagram atau ERD yang mampu menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem peminjaman buku di Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi dan mendefinisikan entitas, atribut, serta relasi yang membentuk model konseptual basis data peminjaman buku yang efisien dan terstruktur. Kemudian yang ketiga ada menerapkan hasil perancangan ERD sebagai dasar pengembangan sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi, efektif, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian metode dan juga hasil dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai basis data dan juga entity relationship diagram. Nah, untuk basis data sendiri itu merupakan kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan juga pengambilan kembali informasi. Nah, basis data ini menjadi inti dari setiap sistem informasi karena memastikan integritas data dan juga efisiensi akses. Nah, dalam konteks perpustakaan, basis data digunakan untuk mengelola informasi seperti buku, anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, serta laporan administrasi dari perpustakaan itu sendiri. Tujuan utama dari perancangan basis data adalah untuk meminimalkan redundansi data dan meningkatkan konsistensi antar entitas yang saling berhubungan. Maka dari itu, desain dari basis data
tersendiri harus dirancang dengan sangat baik karena merupakan pondasi bagi sistem informasi perpustakaan yang efektif seperti itu. Nah, kemudian untuk entity relationship diagram, apa sih entity relationship diagram itu atau yang biasa disingkat ERD? Entity Relationship Diagram merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data itu sendiri dengan menunjukkan hubungan antara entitas, seperti itu. Nah, ERD ini digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan dikelola dalam sistem. Menurut Santoso atau peneliti sebelumnya, ERD membantu perancang sistem memahami kebutuhan data sebelum diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data seperti MySQL atau SQL Server seperti itu. Nah, proses ini meliputi identifikasi entitas seperti buku, anggota, petugas, peminjaman seperti itu. Kemudian meliputi penentuan atribut seperti karakteristik dari entitas itu tersendiri, serta penetapan relasi antara entitas dan juga atributnya seperti itu. Nah, ERD sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu ada entitas yang merupakan objek nyata yang dapat diidentifikasi. Yang kedua ada atribut. Atribut itu merupakan data atau karakteristik yang dimiliki dari entitas itu tersendiri. Kemudian yang ketiga ada relasi. Relasi yaitu hubungan antar entitas. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahta. Untuk landasan teori yang berikutnya yaitu sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengotomatisasi kegiatan manajemen buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang berikutnya, Physical Data Model atau PDM. Model data fisik atau Physical Data Model (PDM) merupakan jenis model yang memanfaatkan sejumlah tabel untuk mempresentasikan struktur data beserta hubungan antar data di dalam suatu sistem basis data. Selanjutnya, untuk metode yang kami gunakan yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan data. Dalam tahap ini, kami bertujuan untuk memahami secara menyeluruh proses dan alur kegiatan yang terjadi dalam sistem peminjaman buku di perpustakaan SMAN 1 Tumpang. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan observasi langsung terhadap aktivitas peminjaman dan pengembalian buku di SMAN 1 Tumpang, lalu mengumpulkan dokumen dan catatan administrasi seperti daftar koleksi buku, petugas catatan peminjaman, daftar hadir, anggota, serta catatan peminjaman khas buku. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan data yang akan digunakan dalam perancangan sistem seperti daftar koleksi buku, petugas, catatan peminjaman, daftar hadir, anggota, serta catatan peminjaman khas buku. Untuk metode yang berikutnya yaitu identifikasi hubungan antar entitas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi entitas atau objek utama yang terlibat dalam sistem serta bagaimana hubungan atau relasi antar entitas tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan entitas utama, misalnya buku, anggota, petugas, peminjaman, dan daftar hadir. Yang kedua adalah menentukan atribut dari setiap entitas, dan yang terakhir menentukan hubungan antar entitas. Tahap ini menghasilkan daftar entitas dan relasi yang akan menjadi dasar pembuatan diagram ERD. Untuk metode yang terakhir yaitu perancangan model ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, pada tahap ini merupakan proses pembuatan diagram ER berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya. Langkah-langkah yang kami gunakan dalam tahap ini meliputi menentukan jenis hubungan atau kardinalitas antar entitas, misalnya one to many atau satu ke n, atau many to many atau m ke n. Selanjutnya menentukan primary key atau kunci utama dan foreign key atau kunci tamu untuk menjaga integritas data. Yang keempat yaitu menggambarkan diagram ERD menggunakan simbol-simbol standar atau entitas berbentuk persegi panjang, relasi berbentuk belah ketupat, atribut berbentuk oval. Dan yang terakhir
memastikan diagram mencerminkan alur data peminjaman buku dengan jelas, efisien, dan tanpa redundansi data. Hasil dari tahap ini berupa diagram ERD konseptual yang menggambarkan struktur logis basis data sistem peminjaman buku di perpustakaan SMAN 1 Tumpang. Selanjutnya mengenai pembahasan, yang pertama ada identifikasi entitas dan atribut. Untuk entitas yang pertama yaitu buku. Buku ini menyimpan data mengenai informasi buku yang tersedia di perpustakaan SMAN 1 Tumpang. Untuk primary key-nya yaitu ID buku dan atributnya yaitu nama buku, penerbit, pengarang, serta tahun terbit. Selanjutnya petugas. Petugas menyimpan data mengenai informasi petugas atau penjaga perpustakaan SMAN 1 Tumpang. Primary key-nya yaitu ID petugas. Untuk atributnya yaitu nama petugas, jabatannya, serta nomor teleponnya. Masih di identifikasi entitas dan atribut, untuk entitas berikutnya yaitu peminjaman. Menyimpan data mengenai proses terjadinya peminjaman buku oleh anggota perpustakaan kepada petugas perpustakaan SMAN 1 Tumpang. Untuk primary key-nya yaitu ID peminjaman. Atributnya ada ID anggota, ID petugas, ID buku, tanggal peminjaman buku, tanggal pengembalian buku, status peminjaman buku sudah dikembalikan atau belum, lalu ada denda peminjaman buku. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang identifikasi entitas dan juga atribut di bab pembahasan. Kita akan melanjutkannya. Sisa untuk entitas anggota dan juga daftar hadir. Di entitas anggota memiliki 3 atribut, yaitu ada ID anggota, nama anggota, dan juga kelas anggota. Di entitas daftar hadir terdapat 2 atribut, yaitu ID anggota dan kelas anggota. Nah, untuk entitas anggota menyimpan data mengenai anggota peminjaman buku di perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, karena atributnya ada 2, yaitu ada 3, yaitu ID anggota, nama anggota, dan kelas anggota. Yang menjadi primary key-nya adalah ID anggota. Nah, selanjutnya adalah daftar hadir, yaitu menyimpan data mengenai daftar hadir anggota perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Di sini daftar hadir memiliki 2 atribut, yaitu ada ID anggota dan kelas anggota, yang dimana ada primary key-nya ialah ID anggota. Nah, selanjutnya adalah hubungan antar entitas. Entitasnya tadi ada 5 dan hubungannya itu ada 4, yaitu yang pertama ada anggota dan peminjaman, itu 1 sampai N, 1 ke N. Suatu anggota dapat melakukan banyak peminjaman buku pada waktu yang berbeda, namun satu transaksi peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota saja. Nah, itu yang menyebabkan anggota dan peminjaman itu 1 ke N. Nah, yang kedua adalah petugas dan peminjaman, yaitu sama juga 1 sampai N, 1 ke N. Seorang petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman, namun setiap peminjaman hanya dicatat dan dilayani oleh satu petugas tertentu saja. Misal meminjamnya 3 buku, nah itu dilayani oleh satu petugas gitu. Nah, yang ketiga adalah peminjaman buku. Nah, ini M ke N, yaitu many to many, yaitu satu peminjaman bisa berisi beberapa buku. Sebaliknya, satu buku bisa dipinjam dalam beberapa transaksi peminjaman yang berbeda. Nah, buku ini bisa dipinjam dengan jumlah yang banyak gitu, dan bisa dipinjamkan di transaksi yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir adalah anggota dan daftar hadir, yaitu one to many, 1 ke N. Setiap anggota memiliki banyak catatan kehadiran. Nah, kalau anggotanya kan bolak-balik ke perpus, nanti kan kita input lagi gitu kan. Jadi banyak catatan kehadiran. Nah, selanjutnya adalah gambar entitas relationship diagram atau biasa dikenal kita ERD. Coba saya zoom dulu.
Nah, di situ sudah dijelaskan tadi, yaitu ada entitasnya, ada buku, anggota, peminjaman, petugas, dan juga daftar hadir. Di buku itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut dan 1 primary key. Di anggota itu ada 3 atribut dan 1 primary key. Di pembahasan ada 8 atribut dan 1 primary key. Di daftar hadir ada 2 atribut dan 1 primary key. Di petugas pun juga sama, ada 4 atribut dan 1 primary key. Nah, hubungannya sudah kita bahas di sebelumnya, dan juga setiap atributnya sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi ini adalah visualisasinya untuk diagram IRD. Nah, tadi adalah visualisasi untuk diagram IRD. Nah, selanjutnya itu adalah visualisasi yang dalam bentuk kelompok kami menggunakan aplikasi MySQL. Ya, ini adalah gambar physical data model atau PDM. Nah, di buku ini ada beberapa atribut. Nah, ada gambar kunci itu menunjukkan primary key, dan di sini ada buku, petugas, daftar hadir, anggota, pada pinjaman. Nah, karena itu ada many to many, jadi ada satu tabel baru yaitu pinjaman as buku. Nah, itu menggabungkan primary key di peminjaman dan juga di buku, karena relasinya itu many to many, jadi ada tabel tersebut. Nah, yang lainnya atau kurang lebih sama yang saya jelaskan di tabel buku tadi. Jadi ini adalah visualisasinya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ada relasi, ada definisi, ada diagram, ada gambar, sudah dijelaskan. Nah, ini adalah kesimpulannya. Akan saya simpulkan, yaitu sistem basis data perpustakaan yang telah dirancang menunjukkan keterpaduan antar entitas seperti buku, anggota, petugas, peminjaman, dan daftar hadir. Ada 5 entitas. Nah, ini dihubungkan secara logis dan sistematis. Relasi one to many antara anggota dan peminjaman serta petugas dengan peminjaman, dan relasi many to many antara peminjaman dengan buku memungkinkan pencatatan transaksi secara akurat, fleksibel, dan mudah dipahami. Dengan struktur ini, pengelolaan koleksi buku, peminjaman, daftar hadir anggota dapat dilakukan secara terintegrasi, meminimalkan redundansi. Redundansi adalah kebedaan data, padahal itu seharusnya sama, dan potensi inkonsistensi, yaitu tidak konsisten. Penerapan desain relasional tersebut membuka peluang bagi pengembangan sistem lebih lanjut, seperti laporan otomatis, pelajaran keterlambatan pengembalian buku, dan analisis kehadiran anggota. Dengan begitu, tidak hanya operasional peminjaman yang dapat diperjalan lebih efisien, tetapi juga manajemen informasi untuk masa mendatang. Nah, untuk masa mendatang, sistem ini dapat diperluas untuk mendukung fitur digital seperti pemberitahuan keterlambatan via aplikasi, integrasi dengan katalog online, atau pengembangan dashboard analitik yang memberikan insight terhadap tren peminjaman dan kehadiran. Nah, itu tadi adalah harapan-harapan dari kami untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Semoga ide dan gagasan ini memberikan manfaat, membuka inspirasi, serta menjadi langkah nyata dalam mengembangkan budaya literasi dan teknologi di lingkungan kampus maupun di SMA maupun di masyarakat luas. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan presentasi kami maupun yang lainnya di masa mendatang. Untuk kritik dan sarannya bisa di drop di kolom komentar. Sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, izinkan saya menutup presentasi video ini dengan pantun, yaitu mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan. Semoga ilmu yang kami terangkan dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you.